Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai lanjutan dari sudut berelasi, yaitu materi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Yang pertama, kita ke aturan sinus dulu. Diberikan suatu segitiga sembarang. Misal kita beri nama segitiga itu segitiga ABC. Segitiga ABC. Nah, untuk simbol pada segitiga, kita sepakati bahwa huruf besar itu ditulis untuk menuliskan atau menyebutkan sudut. Jadi, segitiga ABC ini artinya ini sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C. Nah, sisi di depan sudut ini namanya sisi A. Jadi, ini kan sudut A. Di depan sudut A ini ada sisi BC toh. Nah, sisi BC ini bisa kita sebut sebagai sisi A. Sesuai dengan nama sudut yang ada di depannya. Tapi penulisannya untuk sisi kita pakai huruf kecil, A kecil. Lanjut. Berarti sisi AC ini dia berada di depan sudut apa? Sudut B kan? Berarti sisi AC ini namanya sisi B. Nah, yang terakhir sisi AB. Sisi AB ini dia berada di depan sudut C. Berarti sisi AB bisa kita sebut sebagai sisi C. Nah, seperti ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi, untuk menamakan sudut-sudut pada segitiga, kita menuliskannya menggunakan huruf besar. Kemudian, untuk menuliskan sisi-sisinya, kita menggunakan huruf kecil. Nah, penamaan sisi itu sesuai sudut yang ada di depannya. Karena sisi BC ini berada di depan sudut A, maka sisi BC ini disebut sebagai sisi A. Kemudian, karena sisi AC ini berada di depan sudut B, maka sisi AC disebut juga sebagai sisi B kecil. Dan karena sisi AB berada di depan sudut C, maka sisi AB kita sebut sebagai C kecil. Untuk rumus aturan sinusnya, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini tidak kita gunakan semuanya, tapi kita menggunakan hanya berpasangan, dua-dua. Jadi tergantung yang diketahui dalam soal. Kalau yang diketahui di soal A sama B, berarti kita cukup menggunakan dua ini. Kalau yang di soal diketahui B sama C, berarti cukup menggunakan dua ini. Atau kita menggunakan A sama C. Jadi tidak tiga sekaligus seperti ini. Oke, biar lebih memahami, kita langsung lanjut ke contoh. Panjang AB pada segitiga berikut adalah, nah, diketahui segitiga ABC, sudut B 30 derajat, sudut C 45 derajat, dan sisi AC adalah 8 derajat. Kalian disuruh mencari sisi AB. Sisi AB ini berada di depan sudut apa? Sisi AB berada di depan sudut C kan? Berarti sisi AB ini bisa kita tulis sebagai sisi C. Kemudian, sisi AC yang 8 cm, dia berada di depan sudut B. Berarti sisi AC ini bisa kita tulis sebagai sisi B. Nah, berarti yang 8 cm ini B. Nah, sekarang karena yang diketahui sisi B dan yang ditanya sisi C, terus sudut yang diketahui itu juga B sama C, maka kita menggunakan rumusnya yang B sama C aja, yang ini. Dua ini, yang A per sin A-nya ini nggak kita gunakan. Oke, berarti jadinya penyelesaiannya B per
sin B sama dengan C per sin C. B panjangnya 8 cm. Sudut B-nya 30 derajat, maaf. Berarti ini sin 30 derajat. Sama dengan C kecil yang kita cari. Lalu sin sudut C-nya 45 derajat. Tinggal kita hitung, sin 30 adalah setengah. Sama dengan C per sin 45 itu setengah akar 2. Setelah seperti ini, kita kali silang. 8 kali setengah akar 2 sama dengan C kali setengah. Berarti ini setengah dikali C sama dengan 8 dikali 1 per 2 akar 2. 8 kita bagi dengan 2 hasilnya 4. Berarti setengah dikali C sama dengan 4 dikali akar 2, jadinya 4 akar 2. Nah, ini kan setengah dikali C, berarti kalau cari C, tandanya berbalik jadi pembagian. 4 akar 2 dibagi 1 per 2. Lalu kita ubah menjadi perkalian. Berarti 4 akar 2 dikali 2 per 1. Maka 4 kali 2 hasilnya 8 akar 2 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke aturan kosinus. Sama seperti tadi, aturan kosinus pada segitiga. Kita kasih nama dulu segitiganya. Segitiga A, B, C. Sisi BC karena di depan sudut A, berarti ini sisi A. Sisi AB karena di depan sudut C, berarti ini sisi C. Dan sisi AC karena di depan sudut B, berarti ini sisi B. Nah, ini merupakan 3 rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan trigonometri. Nah, 3 rumus ini disebut aturan kosinus. Kalau yang tadi aturan sinus. Sesuai nama aturan kosinus, berarti yang kita gunakan atau yang ada di dalam rumus itu, ya pakai cos. Kalau aturan sinus pakai sin. Nih, rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. A yang besar ini berarti sudut A-nya. Kalau yang huruf kecil-kecil berarti sisi. Nah, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, terus 2 dikali BC itu berarti sisi, menunjukkan sisinya. Sedangkan kalau cos A ini berarti sudut A-nya. Kalau yang bawah cos B berarti sudut B-nya. Lalu cos C berarti sudut C. Oke, langsung ke contoh. Panjang AC pada segitiga berikut adalah, nah diberikan segitiga ABC, yang diketahui itu sisi AB sama sisi BC. Lalu sudutnya cuma satu yang diketahui, yaitu yang B. Nah, yang ditanyakan itu sisi. Berarti kita menggunakan aturan kosinus. Nah, kapan kita menggunakan aturan sinus dan kosinus? Kalau kalian menemukan soal yang diketahui 2 sudut, satu sisi, terus disuruh nyari sisinya, berarti pakai aturan sinus. Tapi kalau yang diketahui satu sudut 2 sisi dan disuruh nyari sisi yang lainnya lagi, berarti kalian pakai kosinus. Jadi cirinya kalau aturan sinus itu diketahui 2 sisi, satu sudut, ditanya sudut lainnya. Atau diketahui 2 sudut, satu sisi, ditanya sisi lainnya. Atau yang diketahui 2 sisi, satu sudut yang ditanya sudut yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Yang tadi penyelesaiannya. Nah, berarti kita tentukan dulu. Sisi AB ini berarti bisa kita tulis sebagai sisi C. Sisi BC karena di depan sudut A berarti ini sisi A. Yang ditanya sisi AC atau sisi B. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang B kuadrat ini. Yang ditanyakan.
Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali C dikali cos sudut B. A-nya 10 akar 3. Berarti 10 akar 3 kuadrat. Ditambah C-nya 20 kuadrat dikurangi 2 dikali 20 dikali 10 akar 3. Dikali cos dari sudut B. Sudut B-nya 30 derajat. Tinggal kita hitung. 10 kuadrat kan 100. Dikali akar 3 kuadrat, akarnya ini hilang, berarti sisa angka di dalamnya yaitu 3. Ditambah 20 kuadrat 400, dikurangi 2 dikali 20, 40, 40 kali 10, 400. 400 akar 3, dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Oke, 100 kali 3, 300, ditambah 400, dikurangi, ini 400 kita bagi 2, hasilnya 200. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang, sisa 3. 300 ditambah 400, 700, dikurangi 200 dikali 3, 600. Berarti hasilnya 100. Ini masih B kuadrat, sedangkan kita mau nyari B. Berarti biar kuadratnya hilang, harus kita tarik akar. Berarti akar dari 100 adalah 10 cm. Berarti B-nya ini 10 cm. Oke, kita lanjut ke luas segitiga. Luas segitiga ada 3 macam. Yang pertama, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Oke, kita kasih nama seperti tadi, sudut A, sudut B, sudut C. Berarti ini sisi A, sisi C, sisi B. Nah, ini rumus-rumus yang kita gunakan untuk mencari luas segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Seperti ini. Ada 3 pilihannya. Nah, kita menggunakan yang mana? Tergantung yang diketahui di soal apa aja gitu. Cirinya itu gini, kalau setengah dikali B kali C, berarti sudut yang kita gunakan itu selain huruf ini, selain BC, oh berarti A. Kalau rumus kedua, setengah dikali A dikali C, berarti sisanya dikali sin B. Terus setengah dikali A dikali B, berarti sisanya kita menggunakan sin C. Oke, contoh, luas segitiga PQR berikut. Nah, di sini kan kita menggunakan huruf yang beda. Mungkin kita ganti dulu. Sisinya, PH di depan sudut R kan, berarti ini sisi R. RQ di depan sudut B, berarti ini sisi P. Nah, yang diketahui adalah sisi P sama R, berarti bisa kita buat setengah dikali sisi yang diketahui, yaitu R, dikali P, dikali sin sudut yang diketahui, H. Jadi pas hurufnya ada semua, R, P, H. Tinggal kita masukkan setengah, dikali R-nya 12 cm, P-nya 10 cm, dikali sin H, sudut H-nya 60 derajat. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 kali 10, 60. Dikali sin dari 60, setengah akar 3. 60 dibagi 2, dapatnya 30. Dikali akar 3, jadinya 30 akar 3 cm persegi. Oke, next. Yang kedua, luas segitiga jika diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Nah, kebalikannya. Kalau tadi 2 sisi 1 sudut, sekarang 2 sudut 1 sisi. Sama kayak tadi, kita kasih nama sudutnya dulu. A, B, C. Berarti AB ini sisi C, CB ini sisi A, dan AC ini sisi B. Rumus yang digunakan ada 3 ini. Untuk menghafal rumusnya sama ya. Jadi
Yang penting dalam soal ini huruf-huruf dalam segitiganya itu ada. Jadi kalau diketahui sisi A, berarti A kuadrat dikali dua sudut lainnya, berarti sudut B sama C, terus diper sudut A. Begitu pula untuk yang B, B kuadrat dikali sin A kali sin C per sin B. Jadi ini tuh sesuai. Kalau ini A kuadrat berarti ini bawahnya sin A. Kalau yang atas B kuadrat berarti yang bawah sin B. Kalau yang atas C kuadrat berarti yang bawah sin C. Seperti itu. Oke, kita ke contoh. Tentukan luas segitiga ABC berikut jika diketahui sisi AC 12, kemudian sudut A 60 derajat dan sudut B 45 derajat. Kita ganti dulu sisinya. Sisi AC karena di depan sudut B, berarti ini bisa kita sebut sebagai sudut B. Nah, sisi B maksud saya. Nah, sekarang cari rumus yang mengandung unsur sisi B. Berarti kan yang kedua ini, ada B kuadratnya, B kecil. Jadi kita pakai rumus yang kedua. L sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 dikali sin sorry. Ini sin C maksud saya. Baru yang bawah sin B. Oke, kita masukkan angkanya. B itu 12. Berarti 12 kuadrat dikali sin A, sudut A-nya 60 derajat. Nah, C-nya kan belum ada sudutnya. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Ini suatu teorema. Berarti, kalau mau nyari sudut C itu bisa kita temukan dengan menghitung 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Berarti 180 derajat dikurangi 60 dikurangi 45 derajat. Hasilnya berarti 75. Oke, berarti tinggal kita masukkan kalau sudah ketemu sudutnya. Berarti yang sudut C-nya 75 derajat. Dibagi 2 dikali sin sudut B-nya 45 derajat. Oke, 12 kuadrat 144. Sin 60 setengah akar 3. Sin 75 itu 0,97 setelah pembulatan. Terus dibagi 2 dikali sin 45 itu setengah akar 2. 2 bisa kita bagi dengan 2. Habis kan? Terus 144 dibagi 2 dapat 72. Berarti hasilnya 72 akar 3 dikali 0,97 dibagi akar 2. Nah, hasilnya adalah 85,54. Next, yang terakhir. Jika diketahui 3 sisi, jadi tidak ada sudut sama sekali yang diketahui. Di sini kita kasih nama sudutnya dulu, segitiganya, sudut ABC. Berarti ini sisi A, ini sisi C, dan ini sisi B. Nah, rumusnya itu cuma satu, yaitu akar dari S dikali S min A, dikali S min B, dikali S min C. Dengan S adalah setengah kali keliling segitiga, atau setengah kali A plus B plus C. Contoh, luas segitiga ABC berikut adalah, nah karena diketahui 3 sisi, sekarang kalian harus mencari setengah dari kelilingnya dulu, atau S. S sama dengan setengah dikali 12 ditambah
16 ditambah 18. Berarti setengah dikali 46. Lalu 46 kita bagi 2, hasilnya 23. Langsung kita masuk ke rumus luas ini. L sama dengan akar dari S. S-nya yang ini, berarti 23 dikali 23 dikurangi A. Berarti A-nya 18. Dikali 23 dikurangi B. B-nya 16. Dikali 23 dikurangi A. A-nya 12. Hasilnya 23 dikali 5 dikali 7. Oh, sorry. Salah. Oh iya benar. 23. Ya. Dikurangi 16, 7, lalu dikali 11. Hasilnya adalah 8.855. Lalu ini ditarik akar. Akar dari 8.855. Hasilnya 94,1 cm persegi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu dan selamat belajar.